Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengalaman nih tentang wasir. Kebetulan saya juga baru beres di operasi. Wasir saya stadium 3 ya. Ini baru beres kemarin ya operasi. Masih terasa sakit. Paling kita flashback dulu ya dari kapan saya terkena wasir. Saya terkena wasir itu di umur kelas 5 SD, mungkin umur 10 tahunan. Di umur segitu saya itu nggak nggak ngeh kalau itu wasir ya, karena memang eh, posisinya itu benjolannya belum keras, masih lembek-lembek gitu, dan masih kecil. Dan saya anggap waktu itu memang semua orang seperti ini. Jadi bukan beranggapan ini penyakit gitu, karena memang tidak terasa sakit dan tidak terasa terlalu mengganggu. Nah, selanjutnya mungkin berjalannya waktu sampai saya SMA, masih belum terasa mengganggu. Paling pas mengganggu itu SMA kelas 2 kalau nggak salah, sudah mulai mengganggu karena setiap beraktivitas sudah keluar. Biasanya setiap BAB aja keluarnya, tapi pas SMA waktu itu setiap beraktivitas, mau itu beraktivitas jongkok terutama ya, atau lagi benerin motor sambil jongkok, itu udah keluar. Makanya pas SMA itu risih banget ya, dan sempat cek, diarahkan ke obat herbal tapi tidak mempan. Di SMA itu juga udah disebutin bahwa wasir saya itu udah stadium 3 karena udah banyak benjolan di pinggir-pinggir yang lain. Nah, lanjut SMA saya hiraukan karena memang tidak terlalu mengganggu dan masih bisa ditangani dengan didorong pakai tangan. Selanjutnya singkat waktu sampai kemarin tahun 2021, rasa benjolnya itu semakin besar dan ada gatalnya juga, dan juga setiap BAB untuk setelah BAB ngedorong ke dalamnya itu rada susah karena udah makin besar. Akhirnya saya cek ke rumah sakit Hermina di Sunter Agung di Jakarta, dan dokter ngobrol memponis stadium 3 sama seperti dulu juga, stadium 3, dan saya meminta agar dioperasi ya, karena wasir saya internal. Jadi di dalam si dokter nyaranin jangan dioperasi. Dokter yang Sunter Agung itu, yang di Hermina itu, dokter nyaraninnya diobatin pakai obat yang bagus. Akhirnya saya minta resepnya dan dikasih obat yang menurut dokter itu paling bagus, namanya Ardium ya. Ardium itu kalau nggak salah ada 4 lembar dari satu dusnya. Satu dusnya itu harganya kurang lebih 400 hampir 500 ribu kalau nggak salah ya. Dari satu dusnya ada 4 lembar, dari satu lembarnya ada 10 tablet kalau nggak salah, 10 kapsul, tapi saya lupa lagi namanya Ardium. Akhirnya saya coba pakai Ardium. Kebetulan waktu itu COVID, jadi saya tidak balik lagi ke Hermina karena pas COVID itu tempat kerjaan saya diberhentikan dulu, dirumahkan dulu. Jadi saya pulang ke kampung, ke halaman saya, ke Tasikmalaya. Di sana saya terus mengkonsumsi Ardium mungkin selama 3 bulan lamanya, dan tidak ada perubahan sedikit pun yang saya rasakan. Akhirnya saya stop si Ardium itu,
dan lanjut aktivitas seperti biasa tanpa mengkonsumsi obat apapun untuk wasir. Akhirnya dari 2021 itu setelah saya mengkonsumsi obat Ardium sampai sekarang 2024 sudah mulai terasa benjolan yang semakin besar dan juga ada sedikit nyeri. Waktu itu tidak ada nyeri dan dipakai naik motor juga dulu waktu itu tidak nyeri. Sekarang dipakai naik motor ada nyerinya. Dan untuk duduk pun sekarang agak ngeganjel karena memang pembuluh darahnya itu terasa cenak-cenut ya. Yang kemarin dirasakan salah saya itu pembuluh darahnya terasa cenak-cenut. Akhirnya saya cek ke rumah sakit TMC di Tasikmalaya, dan kebetulan di Tasikmalaya itu ketemu sama dokter. Saya langsung ke poli bedah karena memang niat saya pengen dibedah ya, dan diperiksalah sama dokter bedah, dan seperti biasa bilangnya ini udah stadium 3, dan alhamdulillahnya ya perkembangannya tidak sampai ke stadium 4. Di sana dokter meyakinkan lagi sama susternya apa benar mau dioperasi. Akhirnya saya juga sudah terlalu lama lah bersama dengan penyakit ini, udah 20 tahun berarti ya, dari kelas 5 SD sampai sekarang umur 30 tahun. 20 tahun saya hidup sama wasir, dan benar-benar jadi pikiran ya itu sebenarnya. Akhirnya iya dok, saya mau dioperasi. Akhirnya dokter mengiyakan dan disuruh nunggu kelanjutannya dari suster, dan susternya juga bilang nunggu panggilan dari bagian rawat inapnya karena sekarang katanya si kamarnya itu lagi penuh. Akhirnya kemarin waktu itu di bulan 2 ya, Februari. Akhirnya di bulan 3 ini, sekarang bulan 3 2024, saya dapat kamar, tepatnya di tanggal kemarin ya, tanggal 13 kalau nggak salah. Dapat kamar tanggal 13 dan langsung saya disuruh istirahat dulu di kamar dan langsung diimpus itu kalau nggak salah di jam 9-an jam 8-an kalau nggak salah diimpus jam 8. Akhirnya jam 10 malam ada perawat suster yang datang dan mengabarin ke saya kalau dari jam 10 sampai nanti pagi jam 7 harus puasa, jangan puasa total ya, jangan minum makan, total puasa, karena akan dilakukan operasi pada jam 7 tanggal 14 kalau nggak salah ya. Terus akhirnya puasalah saya di sana. Tiba waktunya pada esok pagi jam 6 saya sudah dibangunin dan disuruh siap-siap untuk ke ruangan operasi. Akhirnya didoronglah sama suster, didorong ke ruangan operasi dan disuruh di ruangan operasi disuruh ganti pakaian menggunakan pakaian operasi. Di sana saya udah benar-benar menunggu di pagi hari itu supaya saya bisa BAB ya. Tapi ternyata pas di pagi hari itu saya belum mules-mules pengen BAB, karena memang niatan saya kalau misalkan BAB-nya sebelum operasi berarti ada jarak, kalau sesudah operasi ada jarak ke BAB-nya agak lama, jadi nggak terlalu perih lah nantinya mungkin. Akhirnya saya izin dulu ke susternya untuk ke toilet. Saya tongkrongin di toilet di jam
ketujuan, saya nongkrongin di toilet. Akhirnya saya juga BAB, alhamdulillah BAB. Dan setelah BAB saya balik lagi ke ruangan operasi dan disuruh tunggu karena memang dokternya juga lagi siap-siapin alat-alatnya. Dan sambil menunggu di ruangan operasi itu ternyata memang banyak yang dioperasi, mungkin ada sekitar 7 orang ya, termasuk 10 orang mungkin termasuk yang sesar lahiran. Akhirnya saya nunggu di sana dan kebetulan yang penyakitnya hemoroid atau wasir cuma saya aja. Nah terus tiba di saat saya dipanggil untuk masuk ke ruang tindakan operasi. Kalau nggak salah tuh pas dipanggil ke ruangan tindakan operasi itu jam 9 pagi. Seperti biasa di dalam tuh langsung dibius, gerakannya cepat banget, susternya perawatnya sangat cepat gerakannya. Dibius setengah badan dari pinggang sampai ke kaki. Selang beberapa menit, mungkin selang 5 menit udah kebas semuanya, nggak kerasa apapun. Dan menggigil ya, sangat menggigil sekali karena ruangannya juga dingin, ditambah dengan obat bius itu memang katanya bikin kita menggigil. Akhirnya menggigil di sana. Terus singkat waktunya, setengah jam kemudian sudah beres. Posisi saya sadar dan bisa melihat dengan jelas. Akhirnya dipindahin lagi ke ruangan sebelahnya, dan setelah itu dikasih edukasi, dikasih lihat hasil operasinya. Ada 2 yang dipotong, mungkin ada segede kuku jempol saya. Setelah beres edukasi, saya dipindahin lagi ke ruangan yang sebelumnya. Dan selama saya dipindahin ke ruangan itu kurang lebih di sekitar di jam 10 pagi saya nyampe ke ruangan ini. Jam 10, setengah 11 lah saya nyampe ke ruangan ini, ke ruangan kamar saya. Posisi si kaki masih kebas, masih posisinya, masih biusnya masih ada, masih banyak, masih belum bisa digerakin, tidak terasa apapun. Dan dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang, jempol kaki saya sudah bisa digerakin, jari-jari kaki saya sudah bisa digerakin. Lanjut ke jam 3 sudah bisa diangkat kaki kiri saya, kaki kanan masih kebas, sampai lanjut ke jam 6 itu sudah bisa digerakin dua-duanya, sudah bisa ke toilet untuk pipis, tapi belum BAB karena masih, kan tadi pagi sudah BAB. Nah terus masih enak, belum terasa sakit. Jam 6 sore itu lanjut lagi di jam 10 ya, jam 10, setengah 10 mungkin, itu udah mulai sakit terasa ya. Sakitnya itu seperti ditarik-tarik gitu, pantat kita tuh kayak ditarik-tarik ya, pantat kita kayak ditarik-tarik gitu, jadi kayak cenut-cenut tapi sakit ya. Saya juga sampai narik nafas keluarin, narik nafas keluarin, karena memang sakit ya. Waktu itu belum dibantu sama obat ini, tadi malam tuh belum dibantu sama obat anti nyeri. Sayanya di jam 10 sampai dengan jam 12 saya gak bisa tidur. Saya bisa tidur nahan sakit, tidak enak, posisi tidak enak, mau dipindahin sakit, mau geser sakit. Akhirnya saya pencet bel untuk datengin suster dan bilang ke susternya, kalau ke perawatnya, kalau ini sakit banget. Akhirnya
bawa obat anti nyeri dan disuntikan ke em, ke infusan. Setelah disuntikan sekitar jam 1 saya bisa tidur sampai pagi. Memang masih terasa sakitnya setelah disuntikan itu, cuman ada berkurang sedikit lah, tidak terlalu sakit. Dan sampai sekarang, tadi pagi sampai tadi pagi tuh tadi malam kan disuntikan jam jam 12 disuntikan anti nyerinya jam 12 malam. Nah, sampai tadi pagi itu jam 8 kalau kurang lebih ya. Dari jam 6-nya tuh sampai jam 8 sakit lagi karena mungkin anti nyerinya sudah habis juga. Nah, dari jam 8 susternya atau perawatnya datang lagi, ngasih lagi obat anti nyeri yang dimasukin ke infusan ya. Dan alhamdulillah sampai dari tadi jam 8 sampai jam 11-an udah enakan. Dan pas saya ke WC itu kan banyak gerak ya, jadi pas ke toilet pipis nyeri lagi, kebetulan jam kasih obat anti nyerinya jam 11 mungkinnya datang lagi perawat dan kasih lagi obat anti nyeri. Dan sampai sekarang posisinya ada enakan ya, tidak nyeri. Cuman memang kalau dipakai duduk masih belum siap ya. Bahkan kalau berdiriin aja itu masih cenut ya, masih sakit karena kayak ketarik gitu, pembuluh darahnya tuh kayak ditarik-tarik gitu, sakit. Jadi usahakan jangan terlalu banyak gerak. Dan ini juga saya belum pasca operasi belum BAB ya. Saya masih takut pasca operasi, takut nyeri banget ya, karena pas mau kentut aja nih kayaknya ada sedikit pembukaan dan itu sakit ya, sakit ngilu, sakit ngilu. Kalau selama sesudah operasi yang saya rasakan sakitnya itu perih, panas, dan juga nyut-nyutan gitu yang saya rasakan. Paling tips dari saya sih kalau mau operasi wasir lebih baik sebelum operasi itu kalian BAB dulu ya, supaya nanti setelah operasi tidak mules dan tidak langsung ke toilet ya, karena dikhawatirkan masih baru-baru banget dijahit itu langsung kena kotoran kita kan, dikhawatirkan nanti kena bakteri. Mungkin segitu aja pengalaman saya saat dioperasi wasirnya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi motivasi kalian, jangan takut, karena kalau kalian pengen sembuh dari wasir harus berkorban dengan rasa sakit ya. Mudah-mudahan juga doakan saya cepat sembuh dan cepat pulih kembali, dan nanti saya akan update perkembangan hasil operasi saya dari hari ke harinya agar kalian tahu berapa lama penyembuhan dari operasi konvensional atau operasi BPJS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.